Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Jadi silakan teman-teman simak dengan baik ya. Pertama-tama, kalian perlu mengetahui definisi dari lembaga sosial. Jadi lembaga sosial merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengalami perkembangan atau institusionalisasi. Dengan kata lain, lembaga sosial adalah hasil institusionalisasi struktur sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa bertindak bebas tanpa batas. Ada regulasi atau aturan yang mengatur dan norma adalah salah satunya. Sekarang kita bahas mengenai jenis lembaga. Dari faktor penyebarannya, jenis lembaga ini ada dua. Ada general institution dan restricted institution. Jadi kalau dilihat dari general, ini adalah lembaga yang dikenal hampir seluruh masyarakat di dunia. Seperti misalnya lembaga agama, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dianut oleh masyarakat tertentu. Seperti misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Jadi ini berdasarkan orang kenal atau enggak. Ini adalah jenis lembaga berdasarkan penyebarannya. Jadi ada general institution dan restricted institution. Perhatikan contoh soal nomor 1 di modul kamu. Lembaga sosial yang ada saat ini tidak semuanya dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Hal ini bergantung dari tingkat persebaran sebuah lembaga sosial. Namun, ada salah satu lembaga sosial yang dikenal oleh seluruh masyarakat dan hampir di setiap belahan bumi memiliki lembaga tersebut. Lembaga sosial yang dimaksud jawabannya adalah yang A, B, C, D, atau E. A adalah palang merah, B arisan keluarga, C sistem kekerabatan, D tata cara perkawinan, dan E adalah perkumpulan keluarga. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dikenal oleh seluruh masyarakat dan hampir di setiap belahan bumi. Pasti jawabannya adalah yang A, palang merah. Arisan kekeluarga, sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, dan perkumpulan keluarga belum tentu dikenal oleh seluruh belahan muka bumi. Ataupun kalau misalnya ada yang mengenal, tidak semua orang menggunakan cara yang sama. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang A, palang merah. Selanjutnya kita bahas mengenai lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang bertalian dengan pengaturan di bidang ekonomi seperti masalah produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Kita bahas soal yang berkaitan dengan lembaga ekonomi, perhatikan soal nomor 2 di modul kamu. Masyarakat Kabupaten Karawang mayoritas memiliki mata pencarian sebagai petani, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun dikirim ke luar daerah. Fungsi lembaga ekonomi dari ilustrasi tersebut adalah yang A, memenuhi kebutuhan pokok, ini berarti produksi, yang B, menentukan harga jual suatu barang, yang C, sumber penghasilan masyarakat, D, memberikan lapangan kerja, dan E, pedoman memenuhi kebutuhan. Di sini soalnya dibilang masyarakat mayoritas memiliki mata pencarian sebagai petani, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun dikirim ke luar daerah. Artinya di sini berkaitan dengan sistem produksi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang A, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Perhatikan jenis lembaga berikut ini. Berdasarkan perkembangannya, lembaga ini dibagi jadi dua. Ada creative dan enacted. Creative institution adalah lembaga yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Lalu ada enacted institution adalah lembaga yang sengaja dibentuk untuk kepentingan tertentu. Perhatikan soal berikut. Lembaga perkawinan berasal dari adat istiadat masyarakat setempat yang kemudian dikukuhkan menjadi sebuah lembaga sosial. Berdasarkan perkembangannya, lembaga perkawinan termasuk lembaga apa? Ingat penjelasan yang tadi, yang sengaja ditumbuhkan adalah enacted, dan yang tidak sengaja ditumbuhkan berdasarkan dari adat istiadat adalah creative institution. Jadi untuk soal nomor 3, perkawinan termasuk ke dalam creative institution, karena berdasarkan penjelasan di soal, dia berasal dari adat istiadat yang kemudian dikukuhkan menjadi sebuah lembaga sosial. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah creative institution. Selanjutnya mengenai ciri lembaga sosial. 1. Mempunyai tingkat kekekalan tertentu. 2. Mempunyai tujuan. 3. Mempunyai perangkat untuk mencapai tujuan. 4. Mempunyai lambang atau simbol. 5. Mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis. Dan 6. Berbentuk organisasi pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat. Kita bahas soal yang berkaitan dengan ciri lembaga sosial. Perhatikan modul kamu di soal nomor 4. Setiap penganut agama memiliki ritual masing-masing. Setiap akan merayakan Hari Raya Kuningan dan Galungan, umat Hindu mempersiapkan berbagai macam persembahan. Adapun sebelum Hari Raya Paskah, umat Katolik melakukan pantang dan puasa selama 40 hari.
Salah satu ciri lembaga sosial yang tampak pada pernyataan tersebut adalah yang A merupakan organisasi perilaku, B memiliki tingkat kekekalan tertentu, C mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis, dan D memiliki alat kelengkapan untuk mencapai tujuan, E usianya lebih panjang daripada individu yang membentuk. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang C, mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis, karena tradisinya misalnya kayak dalam umat Hindu ada berbagai macam persembahan yang disiapkan. Bagi umat Nasrani atau Katolik, ada sebelum hari raya Paskah, mereka ada pantang dan puasa selama 40 hari. Dan ini termasuk tradisi tidak tertulis. Jadi untuk soal nomor 4, dia termasuk jawaban yang C. Mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya, ada fungsi lembaga agama. Yang pertama, berfungsi sebagai petunjuk untuk mengatasi segala kesulitan yang diakibatkan oleh ketidakpastian dan keterbatasan manusia. 2. Sebagai pengukuhan nilai-nilai yang bersumber pada kerangka acuan sakral, sehingga norma dan sanksinya pun sakral. 3. Menciptakan suatu ikatan bersama dalam mewujudkan persatuan atom dan kesatuan umat. Yang terakhir adalah fungsi sosialisasi individu dalam mengenal nilai dan norma yang dianutnya. Kita bahas soal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga agama. Perhatikan modul kamu ada di soal nomor 5. Perhatikan hal-hal berikut. Yang ditanyakan adalah fungsi lembaga agama ditunjukkan oleh nomor berapa. Kita lihat nomor 1, sebagai pedoman dalam kegiatan rohani individu. Tentu saja jawabannya adalah iya. 2, mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Iya, karena hubungan vertikal itu berarti antara manusia langsung dengan Tuhan. 3, sebagai tuntunan benar dan salah bersumber dari kitab suci. Ini juga iya, fungsi dari lembaga agama. 4, memberi pedoman dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ini adalah fungsi dari lembaga ekonomi. 5. Mengatur aktivitas jual beli juga termasuk dari fungsi lembaga ekonomi. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya yang A ya. Contoh soal berikutnya ada di soal nomor 6. Lembaga sosial yang sengaja dibentuk masyarakat sebagai usaha untuk mengatur masyarakat dan bersumber pada undang-undang sehingga tercipta masyarakat yang tertib, merupakan lembaga apa? Di sini ada kata undang-undang, maka jawabannya pasti lembaga hukum. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang B, lembaga hukum. Lalu soal nomor 7, untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang baik, dibentuklah lembaga ekonomi. Adapun peran penting lembaga ekonomi dalam masyarakat adalah yang A, memberikan pedoman melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini adalah jawaban yang paling betul. Yang B, memberikan status sosial di sini jelas salah. Yang C, memberikan pendidikan tentang pemenuhan kebutuhan hidup, di sini juga salah. Yang D, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah juga salah. Dan yang E adalah menindak tegas pelaku kecurangan dalam sistem ekonomi. Ini adalah peran dari lembaga kepolisian. Jadi untuk soal nomor 7, jawabannya adalah yang A. Memberi pedoman melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekian untuk penjelasan video mengenai lembaga sosial. Soal selanjutnya bisa kalian kerjakan. Dan silakan ditanyakan jawaban yang betulnya seperti apa. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.